Halo, masih di channel yang sama yaitu That Librarian Joe. Saya baru beli novel ini tadi siang. Saya membacanya cukup cepat. Ini sudah setengah dari bacaan seluruhnya, hampir setengah. Ini IQ 84 atau 1Q84. Ada tulisan 9 samar-samar di huruf Q. Ini jilid yang ketiga, yaitu yang terakhir. Tapi saya sudah baca hampir setengah, tapi kayak belum terasa gitu mau apa yang mau diungkap gitu. Jadi ini menurut saya keren banget karena dia kayak perlahan-lahan mengungkap sedikit demi sedikit gitu. Namun sebagai ending dari sambungan jilid pertama dan kedua, dia tidak sesederhana yang kita kira gitu. Jadi ini gabungan antara tema-tema detektif, misteri, psikologi, keterasingan atau alienasi, perubahan generasi muda terutama, gaya hidup juga. Namun bukan seperti cerita tentang anak muda yang cepat berubah-ubah begitu, enggak. Jadi gimana ya, menurut saya ini cukup complicated dan menarik sekali untuk dibaca. Saya memutuskan beli ini yang jilid pertama dulu itu ya kurang ini juga sih, kurang begitu ingin minat banget gitu. Tapi saya merasa ini penting sekali untuk dibaca karyanya Haruki Murakami ini. Pertama kali mendengar nama Haruki Murakami itu sekitar 10 tahun yang lalu. Teman saya kuliah seneng banget sama bacaan-bacaan yang Jepang gitu ya, karena dia penulis novel juga dan dia pembaca banget kalau urusan manga, anime dan lain-lain. Ya, jadi ini cukup menantang bacaan ini walaupun gaya ceritanya biasa sebenarnya. Maksudnya gaya bahasanya nggak muluk-muluk dan memerlukan pemahaman yang filsafat yang rumit, yang berat. Tapi iya, bacaan ini juga mengandung konten yang agak-agak filsafat gitu. Karena beberapa tokoh di sini ini kebanyakan mengalami seperti alienasi seperti itu. Jadi seperti kita kayak membaca Kafka, Albert Camus, Sartre gitu. Namun di era yang berbeda dan dikemas dengan cara yang menurut saya cukup sederhana, cukup gampang diikuti gitu. Jadi kita pelan-pelan diajak memikirkan peristiwa demi peristiwa, bagaimana rasanya menjalani orang sebagai seseorang. Jadi menjalani diri sendiri, dan segala misteri diri kita sendiri. Misalnya kenapa kita ada, kenapa kita dilahirkan oleh keluarga yang seperti itu, yang seolah-olah tidak ada hubungannya dengan kita sama sekali. Kenapa kita harus punya masyarakat, kenapa kita harus bekerja, apa makna semuanya ini, kok seolah-olah tidak ada hubungannya, ti- kenapa waktu saya lahir ini tidak dibicarakan dulu, hal-hal semacam itu. Jadi kayak perenungan yang liar gitu, tapi tetap gimana ya, tetap dalam koridor plot yang yang memang sudah digariskan oleh penulisnya, yaitu Haruki Murakami ini. Tadinya saya kurang begitu berminat pada saat saya baca jilid 1, karena saya jujur saja tidak terlalu belum terbiasa dengan gambaran detail adegan seks, adegan ranjang yang menurut saya agak terlalu detail. Saya pernah baca yang Haruki Murakami yang Norwegian Wood, cuman saya nggak bisa meneruskan karena ya itu tadi, karena gambaran tentang adegan hubungan seksnya menurut saya terlalu vulgar dan terlalu
Memang saya nggak terbiasa juga sih masalahnya. Jadi karena menurut saya terlalu berlarut-larut di hubungan itu, ranjang seperti itu, saya merasa temanya seolah-olah hanya melulu tentang ranjang. Ternyata enggak gitu. Di IQ 84 ini juga menurut saya em, walaupun penggambaran hubungan ranjangnya cukup eksplisit dan penggambarannya nggak cuman eksplisit di deskripsi hubungannya itu sendiri, caranya, gayanya, apanya, tapi juga yang dipikirkan dan dirasakan oleh para tokohnya atau karakternya. Jadi menurut saya ini bagus banget sebenarnya. Dalam beberapa hal nggak sesuai dengan, ya tentu saja nggak sesuai dengan budaya kita di Indonesia, tapi untuk pemikiran yang lebih luas ini cukup memancing memancing apa ya, memancing kita untuk berpikir lebih gitu. Terus apa gitu, setelah setelah semua ini tuh terus apa gitu. Jadi ini endingnya masih belum kelihatan walaupun saya sudah tandai ini di setengah. Nah, di jilid ketiga ini menariknya ada tokoh yang di jilid pertama nggak ada. Jadi ada tokoh namanya Ushikawa. Di jilid kedua dia munculnya. Ini penggambaran penulisnya ini cukup sarkas mengenai tokoh ini karena dia adalah tokoh yang buruk rupa tapi memiliki kemampuan sosial yang cukup luar biasa gitu. Itu akan mengingatkan kita pada orang-orang yang menurut kita aneh gitu ya, yang aneh di kehidupan kita, aneh sekali gitu. Misalnya ya tadi fisiknya mungkin aneh, tapi di balik keanehan itu orang-orang seperti itu memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang pada umumnya gitu. Misalnya pinter luar biasa, atletis atau bagaimana. Saya juga punya teman orang yang seperti itu gitu. PD-nya luar biasa seperti itu. Nah, kita itu perlahan-lahan mengingat atau bisa merefleksi dari kejadian kita sehari-hari atau tahun-tahun kita di masa lalu berhubungan dengan orang lain. Apakah ada orang-orang yang seperti itu? Itu menurut saya adalah pembacaan yang kompleks sekaligus bisa membuat kita menjadi orang yang reflektif gitu. Apakah kita juga jangan-jangan seperti itu gitu. Ini bagus banget guys, ini recommended menurut saya, tapi saya sendiri khawatir kalau menyimpan buku ini di rumah karena saya punya anak kecil ya, dia sudah mulai bisa baca dan saya khawatir anak saya itu menelan mentah-mentah buku ini kalau dia sudah mulai bisa membaca novel. Agak terlalu berlebihan memang, cuman saya sebagai orang tua juga ya khawatir juga sih apakah anak saya bisa mencerna. Anyway, ini bacaan yang bagus sekali, terjemahannya juga bagus menurut saya. Terjemahannya itu cukup enak gitu ya, nggak membuat kita bosan. Memang terjemahan seperti ini menurut saya baru karena penerjemahnya ini tidak konsisten menggunakan bahasa baku. Kadang-kadang ada bahasa gaul, misalnya enggak, dibikinin kayak gitu. Jadi mostly dia menggunakan bahasa baku, namun di beberapa percakapan mungkin ya di bahasa Jepang juga ada apa namanya, ada ini kan diterjemahkan langsung dari bahasa Jepang. Kalau kita lihat dari copyright page-nya ini, halaman hak cipta ini, kita bisa lihat penerjemahannya langsung dari bahasa asli yaitu bahasa Jepangnya. Kita lihat di sini dari penerbit di Jepang, berarti dari bahasa Jepang sana, bukan terjemahan Jepang, bukan dari terjemahan Inggris. Nah, menurut saya di sana juga ada bahasa yang kayak bahasa gaul di sini, jadi mungkin untuk mendekatkan situasi kepada bahasa Indonesia ya, penterjemahnya mengikuti mungkin seperti itu. Pada saat pembicaranya santai, bahasa gayanya juga diterjemahkan dengan santai. Itu menurut saya teman-teman. Kalau teman-teman, kalau kalian belum pernah baca, setidaknya baca beberapa halaman cukup membuat kita berpikir banyak. Bagus banget ini, nggak cuman mengikuti
alur cerita aja kita dapat beberapa macam pandangan dari penulis ini. Anyway, Haruki Murakami ini cukup dikritisi oleh pemenang Nobel menurut reviewnya ya. Pemenang Nobel dari Jepang yaitu Kenzaburo Oe. Dia orang yang menyerahkan penghargaan bergengsi di Jepang yang lainnya, saya lupa itu nama penghargaannya apa. Jadi kalau di dunia itu ada pemenang Nobel sastra, dia sendiri Kenzaburo Oe itu menyerahkannya kepada orang ini karena walaupun banyak sekali mengkritik penulis ini, tapi dia sendiri punya semacam penghargaan gitu. Buktinya dia mau menyerahkan penghargaan itu di samping kritiknya yang cukup tajam. Saya juga nggak tahu kritiknya di bagian mana. Saya cuma pernah baca reviewnya. Ya itu saja menurut saya, tidak usah berlama-lama nanti kalian bosan. Nah, ini adalah salah satu koleksi. Saya mungkin akan menyerahkan buku ini ke komunitas literacikal yang mungkin akan berguna di sana karena beberapa orang di sana juga meminati, guru di sana. Literacikal itu komunitas di sekolah yang isinya guru dan staf yang sangat menghargai pemikiran. Jadi mereka berkumpul dulu waktu belum ada virus corona, mereka berkumpul, kami berkumpul setiap 2 minggu sekali untuk membicarakan masalah. Dan itu nggak ada hubungannya dengan kerja kami sebagai guru. Ada hubungannya mungkin ya, cuman yang kita diskusikan itu yang abstrak gitu, kayak pemikiran, sejarah, isu, topik-topik yang dilontarkan di pertemuan itu, seperti itu. Cukup sekian. Kalau ada hal-hal yang terlewat dari review saya tentang buku ini, boleh silakan ditulis di kolom komen ya, saudara-saudara. Jangan lupa diklik like dan subscribe karena mungkin akan ada banyak sekali review buku dari kami, dari saya, That Librarian Joe. Sekian, terima kasih.